Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ibnu, apa kabar? Baik Pak. Alhamdulillah. Silakan duduk. Ya, Mas Ibnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Ibnu, apa kabar? Siang Pak. Baik Pak. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Tadi pelajarannya siapa? Tadi pelajarannya Tauhid. Tauhid, Ustadz Ustadz Alim. Ustadz Alim. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Ibnu untuk bersedia hadir di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan layanan yang diberikan oleh guru BK kepada peserta didik untuk mengentaskan suatu permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Mas Ibnu jangan khawatir untuk beberapa rahasia yang nanti semuanya Mas Ibnu ceritakan, insya Allah Bapak akan jaga kerahasiaannya. Baik, dalam waktu 40 menit ke depan Bapak akan mencoba kita berbicara santai. Dalam hal ini Bapak mencoba menggunakan pendekatan behavior karena yang Bapak amati, yang Bapak lihat, Mas Ibnu mendapat laporan dari teman-teman dan wali kelas juga. Mas Ibnu sering jahil, kemudian sering melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh teman-teman. Makanya Pak Komar di sini mencoba bertanya kira-kira masalahnya apa. Nanti kita selama 40 menit ke depan kita ulas, kita bicarakan supaya nanti setelah dari konseling individu ini Mas Ibnu bisa menjadi lebih baik lagi. Sudah siap ya untuk kegiatan hari ini? Oke, sebelum kita jauh melangkah ke kegiatan selanjutnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Baik. Tadi Pak Komara melihat Mas Ibnu itu sering berkata kasar, kemudian kadang juga langsung nimpuk, kemudian memukul. Kira-kira apa yang menyebabkan Mas Ibnu seperti itu? Kira-kira penyebabnya apa? Bawa teman Pak biasanya. Ke bawah teman. Karena Dari rumah sih Pak. dari rumah. Lah, memang kira-kira pola perilaku, pola pertemanan di rumah itu seperti apa? Apakah Mas Ibnu bisa menceritakan? Di rumah ya pergaulannya sih Pak. Pergaulannya. Apakah yang mendasari Mas Ibnu melakukan hal-hal yang seperti ini kira-kira apa? Sering mukulin teman Pak. Sering mukulin temen di kelas. Iya. Penyebabnya kira-kira tadi kan Mas Ibnu menyampaikan penyebabnya karena pergaulan di rumah. Memangnya kalau di rumah Mas Ibnu bergaul dengan teman yang seperti apa? Ya ada yang nakal. Ada yang nakal, jahil, ada yang jahil. Kemudian yang ya, sering polos-polosan atau sering polos-polosan sampai akhirnya di lingkungan sekolah ini Mas Ibnu terbawa Pak. terbawa dari rumah juga. Kemudian selain itu yang mendasari Mas Ibnu melakukan hal-hal seperti itu apa lagi? Ngeplak Ngeplak. ngeplak orang. Ngeplak orang tanpa alasan, tanpa sebab. Kira-kira kok bisa sih Mas Ibnu melakukan seperti itu? Karena kebiasaan Pak. Sudah kebiasaan dan itu menjadi hal yang biasa sampai Mas Ibnu mungkin tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan bagaimana
anak yang digeblak tadi. Seandainya Mas Ibnu menjadi korban yang seperti itu, maka apa yang dirasakan Mas Ibnu ketika mendapati teman yang melakukan hal tersebut kepada Mas Ibnu? Sakit Pak, Sakit, kemudian rasanya pengen nangis Pak, terus pengen laporin ya. pengen laporin sampai ke pengen lapor ya. Itu yang dirasakan oleh teman Mas Ibnu ketika Mas Ibnu menjahili atau Mas Ibnu masih belum dapat mengontrol emosi. Nah, dari beberapa permasalahan yang sudah disampaikan oleh Mas Ibnu, harapannya Mas Ibnu sendiri bisa mengentaskan permasalahan-permasalahan yang ada supaya teman-teman juga merasa nyaman ketika bersama dengan Mas Ibnu. Kira-kira Mas Ibnu akan melakukan apa untuk mengurangi perilaku-perilaku tersebut? Ada masalah lain mungkin yang menjadikan Mas Ibnu masih belum sulit mengontrol emosi? Ya itu Pak, masalah Pak. Banyak masalah yang mendasari. Apakah masalah itu juga menjadikan Mas Ibnu suka lebih emosinya kurang terkontrol? Jadi Mas Ibnu melakukan tersebut. Yang paling mendasari kalau dari lingkungan di sini di pesantren, Mas Ibnu terpengaruh juga dari beberapa pola pertemanan di antara teman-teman yang ada. Iya Pak. Iya. Coba disampaikan kira-kira kalau di sini itu masalahnya apa yang menjadikan Mas Ibnu itu susah untuk beradaptasi dengan teman-temannya, untuk mengurangi emosi mungkin? Pukulin loh. Teman-teman juga seperti itu ketika bercanda dan lain sebagainya di sini tuh suka mukulin, suka sampai keterlaluan gitu. Sampai nangis Pak. Sampai nangis malah. Dan saya melihat di sini juga Mas Ibnu kan di antara teman-teman yang ada di kelas 8C ini kan Mas Ibnu postur tubuhnya lebih gede di antara teman-temannya. Apakah itu juga mendasari ketika Mas Ibnu melakukan hal-hal yang tidak mengenakan kepada teman-teman? Iya Pak. Itu juga karena merasa kuat, Badannya besar sih Pak. badannya besar, kemudian selain itu apa lagi? Paling berkuasa loh Pak. Paling Di berkuasa kelas. di kelas. Akhirnya itu yang mendominasi Mas Ibnu untuk melakukan hal-hal yang seenaknya kepada teman-teman. Andainya coba Pak Komara mencoba untuk Mas Ibnu membayangkan seandainya Mas Ibnu berada di posisi teman yang menjadi korban dijahili Mas Ibnu. Seandainya Mas Ibnu menjadi korban, Mas Ibnu akan bertindak seperti apa kepada teman yang melakukan ngeplak sembarangan? Kira-kira Mas Ibnu akan melakukan apa kepada anak tersebut? Kalau saya lagi marah banget ya ajak berantem aja. Ajak berantem. Terus Ya terdiam Pak. diam. Selain itu kalau Mas Ibnu juga yang menjadi korban memiliki power yang sama. Seandainya Mas Ibnu tidak punya power, tidak punya kekuatan untuk membalas, kira-kira Mas Ibnu akan bertindak apa dalam Nangis, hal Pak. ini? Nangis. Kemudian lapor ke guru BK. ke guru BK, kemudian ke orang tua juga bisa lapor. Kalau bisa ya. Kalau bisa sampai lapor ke orang tua. Nah, itu merupakan keluhan seandainya Mas Ibnu ini menjadi korban. Kan tetapi kan dalam hal ini Mas Ibnu menjadi teman di antara teman-teman yang lain ini kan menjadi apa ya? Yang dikeluhkan teman-teman kan Mas Ibnu masih suka jahil, kemudian mukul seenaknya dan lain sebagainya. Itu yang sangat menjadikan teman-teman kurang nyaman ketika bermain dengan Mas Ibnu. Kira-kira apa yang akan Mas Ibnu lakukan supaya diterima di antara teman-teman lagi? Apa yang akan dilakukan Mas Ibnu untuk merubah sikap yang ada pada diri Mas Ibnu? Meminta maaf Pak. Minta maaf, kemudian
menjelaskan ke teman-teman bahwa saya salah. Bahwa Mas Ibnu salah, kemudian dan tentunya Mas Ibnu juga harus berjanji pada Mas Ibnu sendiri dan kepada teman-teman supaya perilaku tersebut tidak terulang kembali. Jadi seperti itu. Tadi sudah dipaparkan juga terkait pendekatan yang Bapak berikan. Dalam ini Bapak ingin mencoba menggunakan teknik pendekatan behavior, menggunakan teknik latihan asertif. Nah, dalam hal ini nanti Mas Ibnu silahkan coba tulis apa saja yang menjadikan Mas Ibnu itu dapat berubah dan bisa diterima lagi di lingkungan teman-teman, supaya teman-teman juga tidak merasa dirugikan oleh perlakuan-perlakuan yang dilakukan Mas Ibnu kepada mereka. Silahkan nanti ditulis apa saja yang nantinya dapat merubah perilaku Mas Ibnu tadi, yang suka emosinya membludak dan lain sebagainya, bisa menjadi lebih baik lagi. Silahkan Mas Ibnu ditulis dulu, nanti kira-kira ini merupakan bentuk latihan asertif tadi yang Bapak sampaikan, supaya Mas Ibnu bisa mendapatkan penerimaan di hadapan teman-teman yang lain. Silahkan. Selain itu juga Mas Ibnu perlu melihat kira-kira di sekolah ini ada tidak yang mungkin beberapa peran baik dari ustadz, pengasuh, guru yang dapat Mas Ibnu contoh. Silahkan nanti kira-kira dari modeling yang tadi Mas Ibnu amati bisa menjadikan sedikit perubahan di diri Mas Ibnu. Ditulis saja di situ. Coba. Sudah dibaca saja nanti kira-kira Mas Ibnu dari latihan asertif ini apa yang diharapkan Mas Ibnu supaya teman-teman juga tidak merasa dirugikan dari perilaku Mas Ibnu. Mas Ibnu akan bertindak seperti apa? Coba. Minta maaf kepada teman-teman yang sering saya pukuli, Pak. Yang sering dipukuli, kemudian Kedua, saya berjanji tidak akan memukuli teman-teman saya lagi, Pak. oke, kemudian Yang tiga, saya menyesal telah memukuli teman-teman saya yang tidak bersalah. yang tidak bersalah. Nah, itu merupakan penyampaian yang disampaikan oleh Mas Ibnu, dan Mas Ibnu juga harus berjanji pada diri Mas Ibnu sendiri untuk mengontrol supaya tidak melakukan emosi lagi. Kira-kira Mas Ibnu dalam pola pertemanan yang ada di sekolah, Mas Ibnu akan menjadi seperti apa? Saya akan gabung dengan teman-teman yang baik, Pak, yang kayak bergaul lah, Pak, yang baik-baik diikuti, yang tidak baik jangan diikuti, Pak. Oke, benar sekali Mas Ibnu, karena bergaul dengan teman yang baik itu dapat menjadikan diri kita juga lebih baik lagi. Dulu itu lebih suka yang baik lah, Pak, dulu. Tapi sekarang saya pikir-pikir saya sudah dewasa, Pak. Iya. Saya sangat dewasa, saya mikir buat apa, nakal buat apa, yang ikut-ikut gak baik, udah besar, Pak. Terus saya pikir lagi, sini saya menyesal, Pak. Oke, kalau penyesalan yang sudah dirasa Mas Ibnu juga harus melihat beberapa teman-teman yang mungkin memiliki kekurangan dalam itu tadi, karena mereka tidak berani melawan dan mereka juga cenderung dari postur tubuh juga lebih besar Mas Ibnu, karena akhirnya kan mereka tidak berani untuk melakukan perlawanan kepada Mas Ibnu. Dan baiknya Mas Ibnu juga harus mengayomi teman-teman satu kelasnya, karena gunakan kekuatan Mas Ibnu untuk melindungi mereka, bukan malah menyakiti mereka. Nah, itu Mas Ibnu sudah paham. Harapan dari Mas Ibnu, harapannya mau menjadi yang seperti apa? Harus nurut, Pak, sama orang tua. Harus nurut. Apa yang disampaikan orang tua harus Nurut. dilakukan. Kemudian
Nah, kalau orang tua ngomong tuh jangan dibantah Pak. Orang tua ngomong jangan dibantah. Selama ini Mas Ibnu selalu membantah. Iya Pak. Nasihat orang tua tuh nggak didengerin Pak. Oh, jadi setiap apa yang disampaikan orang tua, Mas Ibnu tidak menghiraukan. Kalau seandainya orang tua ada di hadapan Mas Ibnu mau menyampaikan apa ke orang tua? Nah, saya ingin meminta maaf pada orang tua. Selama ini saya membantah omongan-omongan orang tua saya Pak. Kemudian, Dan saya berjanji tidak akan membantah omongan orang tua lagi. Akan terus nurut Pak. nah kita mencoba merubah perilaku tadi karena agresifnya Mas Ibnu merugikan beberapa teman-teman yang ada, sehingga Mas Ibnu dalam hal ini juga harus menyadari bahwasannya tidak semua orang apa yang kita lakukan ketika kita bertindak itu disukai sama lawan bicara atau lawan teman kita, karena semuanya itu harus ada beberapa aturan-aturan yang ada, sehingga ketika kita hendak bergaul dengan teman kita harus bertindak menjadi seseorang yang baik. Nanti Bapak berikan beberapa evaluasi, nanti di si Mas Ibnu ada beberapa evaluasi yang harus diisi, mungkin dari segi layanannya, seperti halnya ketika Bapak masuk di kelas. Harapan terakhir, apa yang sudah Mas Ibnu dapatkan dalam layanan kegiatan konseling individu ini? Saya akan meminta maaf kepada teman-teman saya Pak. Oke, kemudian Dan berjanji kepada diri saya tidak akan memukuli teman-teman saya lagi Pak. ketika sudah di asrama, Mas Ibnu juga harus menciptakan suasana yang bersahabat dengan temannya. Harapannya sih setelah konseling individu ini Mas Ibnu sudah clear masalahnya. Iya Pak. Kalau memang nanti diperlukan kegiatan konseling individu lagi, nanti silakan hubungi saja Pak Komara, atau Ya, mungkin temui Pak Komara, Pak saya perlu konseling lagi, atau mungkin Mas Ibnu ada yang mau disampaikan. Ketika nanti setelah layanan konseling ini sampaikan saja, dan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Pak Komara. Mungkin dari apa yang sudah Bapak sampaikan ada yang mau disampaikan lagi oleh Mas Ibnu? Gitu Pak. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya untuk Mas Ibnu supaya menjadi lebih baik lagi, lebih dapat memposisikan diri dalam lingkungan pergaulan di teman sebaya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan hadir di tempat ini. Kurang lebih ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Ibnu, silakan bisa kembali lagi ke kelas.